kesimpulannya, insya Allah. Mudahkan urusan orang. Ini orang tahu-tahu kesulitan, tahu-tahu muncul di depan kita itu nggak ada yang kebetulan. Bisa jadi itu Allah nguji kita, ngetes kita, dan ketika kita nolong, aslinya yang beruntung kita, karena kita nanti akan ditolong Allah. Kita jadi punya pahalanya, ya. Dan bersyukur, alhamdulillah bukan saya yang perlu bantuan, ya. Karena kalau misalkan Allah mau, bisa aja ditukar kita yang kesulitan minta tolong. Tapi ini kita ada di posisi yang kita yang bisa nolong. Nah ini kan berarti posisi kita lebih baik dong daripada orang itu, betul ya? Maka kalau kita nolongin satu orang, ngilangin satu kesulitan saudara kita, Allah akan menghilangkan kesulitan kita nanti di hari akhirat. Dan tadi menutupi aib, ya. Makanya salah satu manusia yang paling Allah benci adalah orang yang sudah maksiat di malam hari, lalu Allah menutupinya di pagi hari, lalu dia malah membukanya. Ada orang tahu-tahu, nggak ada yang tahu tadi malam dia habis ngapain, misalkan habis berzina, naudzubillah. Tahu-tahu cerita ke temennya, tahu nggak bro, tadi malam mantep banget itu cewek, misalkan gitu, ya. Kan ngebongkar sendiri aibnya, itu Allah yang paling benci, ya. Termasuk ya kalau misalkan dulu pernah berbuat buruk, suatu ketika akhirnya dia sudah tobat betulan, terus akhirnya pengen nikah, ya. Dan nggak pernah ditanya baik oleh keluarga, calon pasangannya apa, semua nggak pernah ditanya. Jangan tiba-tiba lah ngadain konferensi pers kumpul sama keluarga, Bu, calonku tahu nggak dulu saya pernah zina, tahu? Nggak boleh, nggak usah kayak gitu. Dan sesuatu yang sudah Allah tutupi nggak usah kita buka lagi. Wabil khusus ini adalah ibadah-ibadah yang dosa-dosa yang dilakukannya misalkan sendirian, ya, pernah punya jimat, ya, yang dosanya tuh ke Allah gitu. Akan beda cerita kalau kita diminta jadi saksi di pengadilan. Nah itu beda. Kamu benar ngelihat dia nyuri, itu bukan dalam rangka pengen ngejeblosin dia, enggak. Tapi ada orang meminta keadilan dan keadilan harus ditegakkan. Orangnya gara-gara dilaporin, gara-gara itu jadi tobat, itu juga jadi kebaikan buat dia. Jadi kalau di pengadilan itu beda cerita. Ditanya, apa kamu benar lihat dia nyuri? Kita nggak boleh jawab, nggak mau, kan nggak boleh gibah, nggak boleh kayak gitu. Ya, ya. Jadi kalau misalnya orang ngelihat, kita mergokin ya, itu si Koko ternyata lagi kayak begitu, bikin dosa, ya. Terus ya udah, nggak usah kita sebarin, orang nggak lihat. Dan kita lagi nggak lagi di pengadilan untuk hak orang yang lagi diperjuangkan, enggak, ya. Misalkan gitu, ya. Na'udzubillah. Maka jangan ya. Kalau misalkan ngelihat itu ada KPK itu gimana kok nangkepin orang korupsi? Korupsi kan itu aib orang. Tapi ternyata kok ditangkapin sama KPK, disiarin lagi di berita. KPK punya tugas untuk menjaga uang rakyat yang diamanahkan itu amanah enggak. Nah kalau nggak mau harus dikasih tahu kalau terjadi ada pengkhianatan, beda cerita. Beda dengan misalkan ibu ngelihat siapa gitu ya, si Koko misalkan lagi duduk gitu, dikiranya si Koko lagi sendiri, di belakang ternyata ada ibu ngeliatin dari atas, ternyata lagi nonton video yang tidak baik gitu, ya. Nah itu dia lagi bikin dosa maksiat kepada Allah, mengkhianati Allah ketika sedang sendirian, dan juga istilahnya tidak ada yang nuntut di pengadilan, dia mencuri hak saya, enggak, ini lagi nggak nyuri. Nah kalau kayak gitu, kalau bisa tutupi, ya. Nanti Allah akan tutupin aib kita di hari akhir, di hari kiamat, ya. Dan juga ada bab tadi tentang keutamaan ilmu, ya. Barang siapa meniti satu jalan untuk mencari ilmu, ini dari rumah nyampe ke sini, Allah akan mudahkan jalan ke surga untuknya, ya. Maka ini keutamaan penuntut ilmu juga. Orang jauh-jauh nuntut ilmu, ya, makin jauh jaraknya, makin besar pahalanya, ya. Dan satu lagi tadi, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau dimanapun ya, lalu membaca kitab Allah atau saling mengkajinya, ya. Tadi kita juga ada baca satu ayat, ada ayat Qur'annya juga. Tadi kita juga lagi mengingat Allah. Maka gimana? Malaikat akan meliputi mereka, ketenangan turun kepada mereka, rahmat menaungi mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan malaikat. Pernah kalau lihat satu kajian ini di pakai bahasa Arab ya, kelihatannya di Timur Tengah, tapi ada terjemahannya, beredar di video-video pendek di medsos.
cerita tentang seorang syekh udah tua, bapak yang 30 tahun dalam pernikahannya nggak pernah berantem, nggak pernah ada masalah. Ditanya kan amalannya apa? Maka beliau bilang, setiap hari minimal meskipun sebentar, aku selalu ada kajian ilmu di rumahnya. Kajian ilmu tuh bukan berarti harus pengajian kayak begini ya. Dia lagi kumpul sama anak-anaknya sama istri di ruang makan. Itu boleh ganti-gantian. Nah, hari ini apa yang mau dibahas? Ayo. Nanti anaknya cerita, oh tadi di sekolah aku dapat satu hadis, la takdob, jangan marah. Emang kenapa kalau marah, hikmahnya apa? Begini, begini, begini kata guru. Oh gitu ya hikmahnya. Ya udah, alhamdulillah. 5 menit di rumah diadakan ngaji gitu, kajian ilmu mengingat Allah. Maka Allah turunkan ketenangan di rumahnya. Makanya rumah udah nggak pernah di ngajiin, nggak pernah kita baca Quran, nggak pernah dengar kajian, nggak pernah ya gitu aja gitu, cuma dijadikan tempat mandi sama tidur, udah gitu pergi. Nyampe rumah juga masing-masing misalkan, nggak pernah ngaji, panas. Bahkan Nabi kan nanti menyebutkan di hadis yang lain, rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, wabil khusus Al-Baqarah ya, maka rumah itu seperti kuburan kata Nabi. Ya, sempit, kuburan sempit kan? Iya, nggak enak gitu, nggak betah. Meskipun lega gitu, tapi kayak sebete amat ngapain sih di rumah, jadi kayak nggak betah lah di rumah ya, nggak betah kan. Di sini masya Allah, yuk amal ini nanti coba misalkan lagi kumpul sama keluarga, boleh tukar-tukaran. Oh tadi ada satu hadis dengar di radio, atau tadi lihat di story orang ada satu hadis katanya kalau sholat qobliyah subuh lebih baik loh dari seluruh dunia dan isinya. Oh begitu ya Pak, Bismillah. Yang penting selalu ada momen kayak gitu ya, nanti Allah turunkan ketenangan di situ karena lagi jadi majelis ilmu ya. Seperti itu ya. Selanjutnya, meletakkan sayap-sayapnya kepada pencari ilmu karena ridho kepada apa yang dilakukannya. Sesungguhnya seorang alim dimohonkan ampunan untuknya oleh penduduk langit dan bumi. Ya, orang yang alim punya ilmu, di riwayat yang lain akan disebutkan bahwa yang punya ilmu dan mengajarkan kepada manusia, maka akan didoakan oleh penduduk langit, penduduk bumi, sampai ikan-ikan di lautan, sampai semut di dalam lubangnya, itu mendoakan kebaikan buat dia. Ya. Riwayatnya saya itu dari Ibnu Majah ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Kalau ala Nabi itu ayat Al-Quran ya, Al-Ahzab ayat 56. Ini innallaha wa malaikatahu yusholluna ala yu'allimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Sampai ikan di lautan, sampai semut-semut di lubangnya. Ya. Jadi para guru itu mulia, masya Allah. Ya. Didoakan oleh makhluk-makhluk Allah. Tapi sekarang standar kemuliaan katanya harus mobil dulu, harus apa dulu. Itu sebetulnya harus diluruskan ya. Keutamaan orang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan rembulan atas semua bintang. Tuh dijelaskan ya. Orang berilmu dibandingkan dengan orang ahli ibadah. Langit gelap, bintang karena kecil-kecil meskipun banyak, tapi ada satu yang benar-benar terang berderang, yaitu cahaya rembulan purnama. Lebih menonjol cahayanya, lebih indah dilihatnya. Ya, itu keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah kata Nabi. Sesungguhnya orang yang jadi pewaris Nabi di muka bumi itu ada, yaitu ternyata bukan para raja, bukan para pedagang yang kaya, tapi justru adalah ulama. Orang-orang yang punya ilmu itu adalah pewaris Nabi. Sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Ya, Nabi wafat. Ya, ada Nabi yang kaya banget, ada Nabi juga yang tidak diuji kekayaan. Ada yang Nabi yang diuji kekayaan tapi memilih untuk tidak kaya. Rasul kaya, tapi beliau lebih, ya duitnya selalu digunakan untuk kebaikan, sampai kadang habis. Ya. Maka Nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Nah, bedanya kalau misalnya warisan kan udah ada tentuinnya dalam harta ya. Jatahnya anak ini beberapa, anaknya berapa, dihitung nanti jatahnya berapa gitu ya. Tapi warisan Nabi kan berupa ilmu. Maka yang paling banyak ngambil, berarti dia yang paling beruntung. Karena paling banyak ngambil warisan. Jadi warisan Nabi nih banyak. Tinggal terserah kita mau ngambilnya banyak atau sedikit. Ya. Kalau pengen ngambil banyak, dia yang paling beruntung. Ya itu dia. Tapi kadang ada orang yang menganggap remeh ilmu. Padahal punten ya. Orang dia benar-benar punya ilmu. Sampai ilmunya ini benar-benar bikin dia, gak usah juga ilmu agama, ilmu dunia deh. Bisa motret bu, kameramen.
Tapi ternyata dia benar-benar ahli. Orang nggak bisa ngambil video, orang nggak bisa moto sebagus dia. Kan orang rebutan pengen datang. Pak, saya pengen nikah, tolong difoto. Pengen difoto dong sama bapak. Kayak begitu ya. Maka dijawab, aduh saya penuh jadwalnya 3 bulan lagi. Nggak apa-apa pak, saya nikahnya 4 bulan lagi aja. Tuh, ada yang kayak begitu. Demi dipoto oleh dia. Tahu sendiri orang kaya kalau udah cocok, minta berapa saya bayar. Begitu ya. Assalamualaikum. Apa ya, doakan Abian ya, istilah. Maka seperti itu ya. Ada keutamaan ketika orang memiliki ilmu. Ditambah Allah juga menunjukkan salah satu jalan untuk meninggikan derajat adalah yarfa'ilahul ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Quran surat 58 Al-Mujadalah ayat 11. Ya. Kan kita lihat ada orang ngelamar kerja sulit, nggak dapat pekerjaan. Tapi orang yang udah benar-benar punya ilmu, nggak usah ngelamar kerja juga orang datang, Pak. Tolong Pak, saya perlu jasanya. Saya bayar berapa juga rela. Ya. Diriwayatkan di riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan juga Al-Baihaqi. Oke, cukup pas jam 9. Kok jangan bisa nyampe jam 9. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan kesempatan selanjutnya. Ya. Dan silakan nanti rangkaian agenda rundown selanjutnya diserahkan kepada pihak sekolah ya. Begitu dulu. Sekian, masih ada bahasan nanti di bab ilmu, di kitab ilmu di bab ke-1-nya ini masih ada. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Nanti bab 2-nya anjuran untuk bepergian jauh guna mencari ilmu. Tuh, ada bab itu khusus. Bab 3-nya anjuran untuk mendengar hadis, menyampaikan dan menulisnya, dan ancaman dari berdosa atas nama Rasul. Ya. Yang keempat, anjuran bergaul dengan para ulama. Yang kelima, anjuran memuliakan, menghormati dan menghargai para ulama serta ancaman menyia-nyiakannya dan tidak mempedulikan mereka. Yang keenam, ancaman mempelajari ilmu bukan karena wajah Allah. Nah, niatnya pengen dianggap pinter, cuman karena pengen punya ijazah, ya. Dan ada beberapa bab lainnya sampai beres bab kitabul ilmu. Ancaman berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya, tuh nyuruh orang tapi kitanya sendiri nggak ngelakuin, mengatakan apa yang tidak dikerjakannya, lengkap. Jadi bikin kita lebih paham ya, insya Allah. Ancaman mengklaim memiliki ilmu dan Al-Quran. Ancaman berdebat dan adu argumen, berselisih, saling berhujah, saling menundukkan dan saling mengalahkan. Ya. Seperti itu ya, insya Allah. Selanjutnya nanti kitab keempat, bab tentang toharoh. Nah, wudhu juga ada keutamaan-keutamaan ya tuh, pas megang apa, pas itu apa. Ya, bismillah. Mudah-mudahan pelan-pelan kita bahas semua sampai ke khatam ya, panjang umur, sehat selalu bunda-bunda semuanya ya. Bukunya kalau mau dicari silakan, buat beli dibaca di rumah, insya Allah ya. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Izin sekian dulu, kita tutup dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin saya langsung lanjut habis ini ke TV One, ada syuting buat stok di sana. Maka bismillah, mudah-mudahan kita ketemu lagi di majelis selanjutnya ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Oh, foto dulu Bu, siap. Wajib itu mah di rundown ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.